Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan database dan tentunya pengolahannya. Di sini salah satu aplikasi yang banyak kita gunakan saat ini, banyak beredar. Tentunya dia menggunakan banyak big data. Ini kita lihat, ini banyak sekali data-data dan sebagainya. Ini baru berkaitan dengan salah satu produk ya. Kita lihat sini sudah saking banyak, ini berarti produknya, database-nya sangat banyak. Salah satu dalam mengolah database itu adalah bagaimana kita menghapus, bisa mengedit, terus bisa mencari dan sebagainya. Ini contohnya mencari. Saya coba menulis salah satu produk. Saya pilih celana. Nanti akan semua jenis kelompok kategori celana akan ditampilkan. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya akan memberikan panduan materi bagaimana mengolah data yang sifatnya cukup sederhana. Kita lanjutkan untuk pembuatan database. Silahkan dibuka Microsoft Access-nya. Microsoft Access itu ada pada Microsoft Office. Semestinya ketika menginstal Microsoft Office nanti akan ketemu dengan Microsoft Access. Cukup diketik pada bagian searching Access seperti ini. Ini saya sudah buka sebelumnya. Kita pilih New Database, kita buat blank database. Di sini secara otomatis keluar nama database-nya adalah database 6. Silakan diganti kalau memang mau diganti. Kita ganti menjadi sini database pertamaku. Oke, kita create. Nah, kita sudah masuk pada sebuah database. Secara otomatis nanti akan muncul satu tabel. Tabel ini kita lihat home, ini ada menunya. Menu ada home, ada create, ada external data, database tool, dan sebagainya. Cukup banyak. Kita mulai dari membangun sebuah database. Tabelnya sudah ada. Ini kita beri nama. Kita klik, terus kita pilih design view. Kita kasih namanya menjadi jenis kelamin, karena kita mau buat berkaitan dengan database siswa. Oke, jenis kelamin tentunya field-nya adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin ini kita pastikan menjadi short atau tulisan yang cukup pendek ya, cukup pendek. Jenis kelamin mungkin hanya sekitar 10 karakter. Tidak diganti juga tidak apa-apa. Pokoknya kita balik tadi jadi 15 karakter. Nah, di sini kita perhatikan di sini dia yes, no duplicate. Terserah mau kita pastikan saja no duplicate, yes, jadi tidak akan ada yang terduplikat. Selesai, kita membuat satu database. Kalau untuk mengisi database-nya kita pilih open. Di sini bisa kita tulis jenis kelamin laki, perempuan. Cukup ada 2 jenis database-nya. Kita simpan kembali. Berikut kita membuat database yang kedua. Kita pilih create, kita pilih table. Di sini kita kasih nama menjadi, kita desain view kelas. Namanya kelas. Terus ID-nya kita ganti menjadi kelas saja. Kelas. Di sini kalau kelas itu tetap kita tulis short tag karena kelas 10.1, 10.2, 10.3 dan selanjutnya. Nah, di sini
kita lanjutkan kembali. Ada panjang karakternya mungkin kita buat 10. No duplikat ya. Nah, selesai. Kita sudah membuat 2 tabel. Sekarang kita isi kelasnya, kita isi, kita klik kanan, kita pilih open. Ini kita buat kelas 12 MIPA 1. 12 MIPA 1 kita bisa copy. Di bawah kita tulis 12 MIPA 2. Copy lagi 12 MIPA 3. Kita copy lagi di bawahnya 12 MIPA 4. Cukup sampai 4 saja. Ini kita simpan. Kita sudah selesai membuat 2 tabel. Kita buat tabel yang ketiga. Kita klik create lagi, kita pilih tabel. Kita simpan dulu sebelum kita mengerjakan. Kita desain view. Ini biodata. Ini tabel yang ketiga. Biodata itu kita mulai dari nomor. Nomor itu kita pilih number. Long integer silahkan, mau diganti juga nggak apa-apa. Ini no duplikat, tidak boleh diduplikat. Terus yang kedua kita pilih tulis nama lengkap filenya. Untuk nama filenya kita tulis nama lengkap. Nama lengkap, short tag kita buat saja 70. Yang kedua, yang ketiga jenis kelamin. Jenis kelamin tadi adalah short tag. Di sini kita tentuin lookup widget. Kita pilih bawah, kita next. Oh bukan yang bawah, mestinya kita pilih atas, tadi salah klik. Di sini tadi adalah jenis kelamin. Kita double klik jenis kelamin. Tadi ada jenis kelamin, kita klik lagi, kita next. Diurutkan berdasarkan jenis kelamin. Kita next, finish. Ini kita simpan. Di sini kita tambah alamat, dan alamat ya teks pendek saja, mungkin 100 karakter. Di sini duplikatnya bebas, boleh berduplikat. Dan terakhir kelas. Kelas itu tadi kita sudah buat. Kelas juga kita buat lookup widget. Lookup widget, terus kita next, kita pilih kelas, kita pindahkan ke sebelah, kita next, pilih kelas, next lagi, ada tadi sudah muncul. Ini bisa kita finish, kita yes. Kita sudah selesai membuat 3 tabel. Berikutnya adalah proses mengisinya. Untuk mengisi bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Di sini bisa kita close dulu, kita pastikan tersimpan. Biodata ini bisa kita open. Itu salah satu caranya untuk mengisi. Nomor 1, nama lengkapnya Ahmad Subira. Jenis kelamin bisa kita pilih laki-laki. Alamatnya Jalan Makmur. Kelas tadi bisa kita pilih kelasnya. Dah selesai. Itu untuk kedua. Kita isi yang kedua. Di sini Joko Satria, laki-laki, Jalan Sumatera. Oke, kita sudah buat 2 database. Ini kita simpan. Selesai membuat tabel biodata, jenis kelamin, dan kelas. Kelas bisa kita runtun lagi menjadi rombongan. Nah,
Langkah berikutnya adalah membuat form untuk tempat mengisi data ini. Lebih mudahnya kita menggunakan form widget. Cukup kita klik form widget. Yang kita mau pilih adalah tabel yang mana yang mau kita buat, seperti itu. Kita langsung ke biodata saja. Nih, kita pindahkan saja semua dengan menekan tombol panah 2, terus kita next. Kita next kembali. Ini supaya bisa dimodifikasi. Nama formnya adalah biodata. Selesai kita membuat sebuah biodata. Sebelum kita berlanjut, bisa kita cek dulu apakah sudah bisa ditampilkan atau belum. Ini datanya ada 2, 1 of 2. Kita coba next 1, dia kedua, ketiga. Ini berarti bisa kita isi. Yang ketiga, nama lengkapnya Sukimun Sudarat. Nah, terus laki-laki, alamatnya Jalan Kemanggisan 10, dan kelasnya IPA 4. Nah, repotnya kalau di sini kita bisa juga menyimpan dengan secara otomatis. Kita klik ke 3, dia akan otomatis tersimpan semestinya. Oke, kita lanjut berikutnya, bagaimana mendesain data ini supaya lebih menarik. Bisa kita lakukan dengan design view. Pada tabel ini, pada form biodata, kita pilih design view. Kembali lagi. Nah, di sini kita perbaiki. Contohnya tulisan biodata. Biodata ini bisa kita taruh di tengah, bisa juga kita perkecil, atau bisa kalimatnya kita ganti. Disesuaikan dengan kebutuhan. Saya tambah biodata siswa. SMA Negeri 28 Jakarta. Ini bisa kita perpanjang. Dan posisi ini bisa biodata siswa kita enter. Oh, ternyata dia hanya untuk 1 baris. Oke, ini kita perkecil kembali. Jadi kalau kolomnya terlalu besar, kita taruh seperti ini. Barangkali ini bisa kita perkecil juga. Dan di bagian bawah bisa kita tarik seperti ini. Ini kalau mau diperlebar juga bisa. Biodata identiknya dengan menambah data, menyimpan data, menghapus data, menggeser ke kiri atau ke kanan. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah menambah button. Cukup tarik seperti ini. Record operation itu ada add. Kita pakai teks saja, teksnya boleh diganti, boleh tidak. Di sini kalau add itu berarti tambah. Terus kita next, namanya juga kita buat tambah, terus finish. Kedua, kita pilih simpan, save record, kita next. Di sini kita tulis simpan. Kita copy saja. Next kembali, ini kita ganti namanya menjadi simpan juga. Kita finish. Sudah ada simpan. Dan satu lagi atau beberapa lagi kita tambah. Ini kita tambah, kalau tadi simpan sudah delete. Delete di sini berarti kita ganti menjadi hapus.
kita tulis hapus, kita copy. Di sini juga namanya, nama komennya kita tulis hapus juga, finish. Dan berikutnya bisa kita tambah kalau mau maju mundur data. Kita pilih next, kita next lagi. Udah, ini nama boleh diganti boleh tidak, kita tulis namanya maju, kita finish. Terus kita tambah satu lagi mundur. Kalau tadi maju, sekarang kita pilih mundur. Nah, di sini to previous record, kita next, gambarnya sama, kita next kembali. Ini berarti mundur, kita finish. Nah, ini bisa kita ratakan sekaligus tabular seperti ini. Nah, supaya lebih enak lihat, mungkin kita geser agak ke atas. Sekarang kita coba tes apakah sudah berhasil atau belum. Kita klik kanan, kita pilih open. Nah, di sini tadi masih ada yang kurang pas. Biodata siswa SMA 28 Jakarta, Jakartanya ke bawah. Kita coba perbaiki dulu. Kita pilih lagi design view. Ini bisa kita perbesar, ini kita bisa geser ke bawah. Dan tadi bagian ini bisa kita blok sekaligus. Bisa kita naikkan. Dan hal-hal yang tidak perlu panjang, nama mungkin tidak harus sepanjang ini, bisa kita pendekin. Alamat mungkin cukup. Kelas lebih pendek semestinya, cukup segini. Jenis kelamin juga tidak perlu panjang-panjang. Kita coba cek kembali, kita tampilkan. Nah, sudah lebih baik. Mungkin ini bisa dinaikkan ke atas tombolnya. Kita coba kembali lagi lakukan design view. Kalau ini kita geser ke bawah, ini bisa kita naikkan, yang ini bisa kita turunkan. Kita coba tampilkan kembali di open. SMA Negeri 28 Jakarta, mungkin alangkah baiknya kalau dipanjangin saja. Kita desain view kembali, ini bisa kita tarik supaya dia cukup satu halaman. Kita klik file, maaf, kita simpan dulu. Terus kita coba design view di open. Kita open seperti ini, kita coba tambah dulu sudah berfungsi apa enggak. Datanya tadi ada 3. Sekarang saya tambah, berarti ini data yang keempat. Nama lengkapnya Sudirman, laki-laki, Majalengka. Kelasnya seperti ini. Ini saya simpan, sudah ada 4. Dan kita tambah kembali satu lagi, ini yang kelima. Kita tulis sembarangan, cucu saja, kelasnya laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Ini alamatnya, ini kelasnya, ini kita simpan. Kita sudah punya data sebanyak 5. Yang terakhir 1, 2, 3, 4, ini 5. Yang kelima karena asal bisa kita hapus. Kita hapus, kita pilih yes, berarti sudah terhapus. Data kita tinggal ada 4. Jumlah recordnya ada 4, bisa kelihatan di bagian bawah.
Ini sudah berhasil membuat sebuah database. Bayangkan kalau database kita banyak, nanti cara mencarinya seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut kembali. Ini kita coba bagaimana menampilkan sebuah tabel kembali supaya mudah nanti dalam melihatnya. Kita desain view. Kita desain, ini kita geser ke bawah sedikit. Coba kita tambah tabel. Kita buat tabel yang baru, list box. Ini subformat dan ini bisa image. Nah, database itu nanti bisa kita ikutin sesuai dengan yang ada di sini. Ini kita coba dulu. Kita mau menampilkan data yang tadi. Ini bisa kita coba yang bagian bawah. Terus kita next semuanya. Kita next kembali. Ini nama-namanya yang tadi sudah muncul. Kita next. Namanya tabel. Namanya tampilan. Kita finish. Nah, di sini ada muncul yang ini bisa di delete ya. Sekarang kita tes apakah sudah berhasil atau belum. Dia sudah muncul. Ada datanya sebanyak ini. Sekarang kita tambah dulu. Kita tambah ini yang kelima. Namanya Firman. Laki-laki, jalan kaki, kelas. Oh, kelasnya nanti perlu kita perpanjang supaya kelihatan. Ini kita simpan. Nah, tapi di sini belum secara otomatis dia muncul. Ada hal yang mungkin masih belum pas, tapi kita coba perbaiki. Ini kita desain view kembali. Tadi untuk kelas bisa diperpanjang supaya muncul. Sekarang kita coba tampilkan kembali. Nah, angka kelimanya sudah muncul. Nah, yang menjadi tugas kita berikutnya adalah kalau seandainya datanya ini banyak, datanya ini ribuan, apakah kita mencarinya dengan polanya naik turun seperti ini? Mungkin itu sangat-sangat merepotkan. Sehingga tugas kita berikutnya adalah bagaimana membuat sebuah query atau bagaimana memfilter supaya datanya itu yang muncul hanya sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah database sederhana sehingga kita dalam mengelola database-nya lebih mudah dan tentunya akan membantu kita dalam segi penggunaan. Demikian yang bisa saya sampaikan sambil mencoba tentunya dengan cara yang saya sampaikan ini mudah-mudahan kalian semua dapat membuat yang lebih baik dari contoh yang kita gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.